Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Carlo Ancelotti beberkan kondisi skuad jelang lawan Las Palmas. Dengan hampir setengah musim tersisa saat ini, Real Madrid berharap dapat melanjutkan kemenangan 3-2 mereka melawan Almeria. Carlo Ancelotti telah merilis daftar skuad jelang hadapi Las Palmas. Carlo Ancelotti berbicara tentang masalah cedera yang dialami skuadnya, membenarkan bahwa semua pemain kecuali Eder Militao, Thibaut Courtois, dan David Alaba dalam kondisi fit dan siap untuk berpartisipasi. Courtois dan Militao keduanya mempunyai opsi untuk bermain musim ini. Proses pemulihan berjalan sangat baik, mereka berlatih pada level individu. Ini bulan Februari dan cedera seperti ini berlangsung selama 6 hingga 8 bulan, jadi saya pikir mereka akan pulih sebelum akhir musim, katanya. Sesuai daftar skuad yang dirilis Madrid, Jude Bellingham menjadi pemain non-ACL yang hilang dari tim tandang. Pemain Inggris itu mendapat kartu kuning kelimanya musim ini saat melawan Almeria dan akan tersedia untuk dipilih pada pertengahan pekan melawan Getafe. Mengkompensasi ketidakhadiran Bellingham besok, Brahim dan Joselu adalah opsi yang tersedia. Mereka mampu menunjukkan diri setelah saya mengandalkan mereka sebagai pemain pengganti, kata Ancelotti soal skorsing Bellingham. Daniel Carvajal dan Lucas Vazquez juga fit, Vinicius Tobias sebelum dipanggil dari tim cadangan. Nico Paz juga tidak akan ikut bepergian bersama tim senior karena Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga sudah dalam kondisi fit 100%. Federico Valverde tidak berlatih beberapa hari yang lalu karena cedera, namun telah dimasukkan dalam skuad untuk besok setelah kembali berlatih kemarin. By telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't need. Aurelien Tchouameni bakal bermain sebagai bek lawan Las Palmas. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti kemungkinan akan mainkan Aurelien Tchouameni sebagai bek saat lawan Las Palmas. Real Madrid saat ini berada di urutan kedua klasemen, 1 poin di belakang pemimpin klasemen Girona yang akan bermain sebelum pasukan Carlo Ancelotti pada hari Sabtu dan dapat memperbesar keunggulan mereka lebih jauh. Menyusul kemenangan tipis mereka atas Almeria minggu lalu, Los Blancos ingin menampilkan penampilan yang lebih kuat. Namun mungkin ada beberapa perubahan yang dilakukan pada susunan pemain awal oleh manajer Ancelotti. Marca melaporkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Real Madrid akan memainkan gelandang Aurelien Tchouameni sebagai bek tengah besok melawan Las Palmas. Saat ini Real Madrid hanya memiliki 2 bek tengah senior yang tersedia, yaitu Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes dengan Eder Militao dan David Alaba cedera. Los Blancos telah memutuskan untuk tidak merekrut siapapun pada bulan Januari karena Militao semakin dekat untuk kembali, lebih awal dari yang diperkirakan. Menit bermain semakin bertambah bagi Rudiger yang menjadi pemain permanen di lini pertahanan musim ini. Dengan demikian, pemain internasional Jerman itu bisa mendapatkan hasil yang layak besok. Sebagai gantinya, mereka mengklaim bahwa Tchouameni bisa ditempatkan sebagai bek tengah sementara setelah mengisi posisi jantung pertahanan dalam beberapa kesempatan di musim ini. Las Palmas bukanlah tim yang bisa dianggap enteng dan menempatkan sang gelandang di lini belakang bersama Nacho bisa menjadi langkah yang penuh resiko bagi Ancelotti dan kawan-kawan. Arda Güler bertemu dengan Florentino Perez baru-baru ini. Debut Arda Güler yang ditunggu-tunggu sebagai pemain Real Madrid tiba saat tim menang 3-1 atas Arandina di Copa del Rey. Pemain muda ini bermain hampir 1 jam pada malam ini, menunjukkan kualitas yang luar biasa meski harus absen lama. Dia masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Atletico Madrid di Piala Super Spanyol, tetapi tidak lagi tampil untuk Los Blancos sejak saat itu. 3 pertandingan telah berlalu tanpa Güler dipanggil oleh manajer, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depannya. Tidak butuh waktu lama bagi media untuk mengaitkan fenomena Turki itu dengan peminjamannya dari ibu kota Spanyol, mengingat terbatasnya waktu bermainnya. Dengan beberapa klub di Eropa ingin mengontraknya dengan status pinjaman, reaksinya di pinggir lapangan saat pertandingan melawan Almeria hanya memicu rumor lebih lanjut. Menurut laporan dari Fanatik, Güler bertemu dengan Florentino Perez setelah pertandingan dan diputuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan klub dalam keadaan apapun. Manajer Carlo Ancelotti akan mempercayai pemain tersebut seiring berjalannya musim dan tidak ingin terburu-buru membawanya ke dalam dinamika. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Carlo Ancelotti mempercayai saya. Saya tidak akan meninggalkan Real Madrid, ucap Arda Güler. Kylian Mbappe menuntut gaji 2 kali lipat yang ditawarkan Real Madrid. Peluang Real Madrid untuk mendaratkan Kylian Mbappe dilaporkan mendapat pukulan telak dengan penyerang Paris Saint-Germain itu menuntut gaji 2 kali lipat dari yang bersedia ditawarkan Los Blancos. Pemain berusia 25 tahun ini banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu selama 5 tahun terakhir, namun ia tetap bertahan di Prancis saat klub Paris itu mencari kesuksesan di Liga Champions.
Mbappe tidak mampu membawa PSG meraih kemenangan kontinental meskipun mereka berhasil mencapai final pada musim 2019-2020 sebelum kalah dari Bayern Munich di pertandingan final. Pemenang Piala Dunia itu tampil produktif untuk pasukan Luis Enrique sejauh ini di Ligue 1, mencetak 19 gol dan memberikan 3 assist dalam 17 penampilan. Menurut Bild, Mbappe telah menetapkan permintaan upah atas jasanya di musim panas yang saat ini belum bersedia dibayar oleh Real Madrid. Laporan tersebut mengklaim bahwa penyerang tersebut meminta gaji sebesar 60 juta pound sterling per tahun, meskipun pasukan Carlo Ancelotti hanya menawarkan 30 juta pound sterling pada tahap negosiasi ini. Dapat dipahami bahwa Mbappe sedang mencari bonus penandatanganan sebesar 107 juta pound sterling dengan calon pembelinya di Spanyol yang selanjutnya meningkatkan pengeluaran finansial untuk Los Blancos. Pemain asal Prancis itu seharusnya harus menerima pemotongan gaji sebesar 30 juta pound sterling untuk bisa pindah ke raksasa La Liga dan masih belum jelas apakah ia bersedia menerima kesepakatan seperti itu.